warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Locked in a stalemate, and was no hope. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Izin kepada ibu dosen yang mengajar dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Pada kali ini kami akan melakukan wawancara yaitu di perusahaan Sarana Smartphone. Nah, kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana strategi operasinya, penjadwalannya bagaimana, distribusinya bagaimana, bahkan layoutnya juga bagaimana. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valenicia Menrova sebagai ketua kelompok dan rekan-rekan saya. Saya Andi Joanarti. Saya Aldo Aliza Mardi. Dan saya Muhammad Zekal Alfaridi. Terima kasih. Izin kepada Abang Arif. Nah, pada kali ini kami akan melakukan wawancara. Langsung saja Bang, kami ingin melakukan beberapa pertanyaan nih. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Apa strategi utama yang digunakan di Sarana Smartphone ini untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya nih Bang? Oke, untuk pertanyaan yang pertama saya jawab ya. Untuk strategi utama yang digunakan Sarana Smartphone dalam meningkatkan efisiensi operasional, yang pastinya karena kita bicara bisnis ya, jenis bisnisnya kita itu adalah bisnis retail penjualan smartphone, Ya. otomatis kita tidak bisa dalam artian tidak mengeluarkan operasional yang tinggi ya kan, dan pastinya kita butuh efisiensi untuk memaksimalkan pengeluarannya kita ya kan. Dan di situ untuk strategi yang kita pakai biasanya sebenarnya perusahaan-perusahaan lain pun juga bakal ngelakuin hal yang sama, seperti ya pastinya kita akan tetap berpacu kepada peningkatan penjualan agar omset yang kita dapat itu semakin tinggi, dan tidak lupa pula kita harus menjaga kestabilan pembelanjaannya kita, ataupun bahkan dari uang keluar secara operasional penggajian begitu. Jadi kita selalu sinkronkan antara pemasukan, pengeluaran sama operasional yang tidak terduga. Jadi harus seimbang ya Bang? Harus kita seimbang. Betul sekali. Kalau misalnya tidak ya pasti bakal susah. Rugi juga ya Bang? Bakal rugi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih perusahaan bisa memastikan kelangsungan operasi dalam menghadapi tantangan pasar nih Bang? Bicara tentang tantangan pasar, pasti bakal ada setiap bulan, setiap musim, setiap periode-periode tertentu pasti bakal ada yang naik, ada bahkan yang turun ya kan. Nah, untuk gimana strateginya pastinya kita bicara tentang sejarah ataupun histori yang sebelumnya di bulan tersebut kita dapat mengeluarkan operasional berapa, dan kita harus sesuaikan di setiap bulannya karena kita bicara tentang histori ya. Jadi kalau misalnya ada emang momennya di high ya kita pasti bakal jor-joran di situ, tapi ketika kita momennya di low kita pasti bakal pangkas juga untuk operasional. Oke, gitu. Nah, lanjut nih Bang, tentang perusahaan. Nah, apakah logo dan merek Sarana Smartphone ini memiliki makna, visi misi, ataupun nilai perusahaannya nih Bang? Kalau untuk dari perusahaan pastinya kita punya punya yang arti dari nama, begitupun juga dari arti dari logo, begitupun juga visi dan misi. Nah, mungkin untuk logonya bisa dilihat di sini ya. Untuk logonya itu seperti yang di atas ya, pastinya kalau kita lihat logonya adalah seperti logo Yin dan Yang ya. Kalau misalnya kita hobi nonton drakor tuh ya, di Korea Selatan kan juga kurang lebih
logonya hampir sama. Di situ adalah untuk menjaga keseimbangan itu ya pastinya keseimbangan antara perusahaan dan karyawan, ya kan. Karyawannya senang, perusahaannya juga senang. Tapi Betul. ketika karyawannya sedih, ya perusahaan juga harus ikutan sedih begitu. Dan untuk logo yang lain ya mungkin kalau misalnya kita lihat sekilas itu seperti naga, ya kita inginnya seperti naga dimanapun kita buka toko begitu, ya kan, biar semakin kuat ya dan pastinya abadi, ya kan. Nah di situ untuk Sarana sendiri atas artian dari nama Sarana adalah sebagai tempat ataupun wadah ataupun media untuk untuk melengkapi semua kebutuhan dari si konsumennya kita untuk kelengkapan semua perangkat smartphone-nya begitu. Jadi untuk visi misinya apa nih Bang? Visi dan misinya yang pasti untuk visinya kita yang pertama adalah berjangka panjang, sehat dan sejahtera begitu. Nah untuk misinya kita ya pastinya setiap siapapun yang terlibat dalam perusahaan ini pastinya kita akan berikan yang terbaik untuk mereka sehingga mereka juga memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita tidak lupa pula untuk selalu belajar tentang apapun ya, karena yang namanya perkembangan teknologi pasti bakal berubah seiring berjalannya waktu. Jadi harus meningkat terus harus ya Bang. meningkat terus ya, kita Betul. nggak bisa stuck di situ, kita harus upgrade terus. Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dengan rekan saya. Kalau untuk strategi yang digunakan jika permintaan meningkat atau menurun secara tiba-tiba itu gimana Bang? Kalau seandainya kita bahas dulu yang ketika meningkat ya, Iya. ketika meningkat pastinya kita ya makanya seperti yang saya bilang tadi, kita bakal terus lihat sejarah sebelumnya atau histori sebelumnya, mau histori pembelian ataupun penjualan yang kita lakukan di bulan-bulan atau minggu sebelumnya. Nah di situ pun kalau misalnya nanti emang permintaan pasar tinggi, kita sudah bisa prediksi kalau emang bakal ada peningkatan di hari-hari tersebut, ya kan. Contohnya aja kalau di setiap minggu pasti weekend kita bakal siapkan jauh lebih prepare untuk kualitas stok ataupun ketersediaan barang kita, dan begitu pun juga ketika pasarnya menurun kita juga bakal antisipasi itu. Tapi yang namanya penurunan pasar kita harus antisipasi juga ya, walaupun kita tahu nih nanti bakal ada penurunan pasar, tapi seenggaknya kita harus tetap lengkapi ketersediaan stoknya, karena kita ingin emang benar-benar ketika ada orang yang masuk dengan presentasi yang rendah itu deal dan closing begitu. Oh berarti apapun keadaannya udah prepare ya Bang? Kita harus prepare di situ. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa faktor utama yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi sarana smartphone ini? Berarti titik koordinat toko yang kita mau bangun ya kan. Iya, benar. Nah untuk titik koordinat kita menentukan sebuah toko, yang pertama kita bakal lihat terlebih dahulu adalah lokasinya strategis atau tidak. Ya di situ kita bisa lihat yang pasti jumlah masyarakat yang ada di sekitar toko yang kita buka yaitu harus melebihi dari standarnya kita. Ya pastinya kita bukanya toko yang besar pastinya dengan jumlah masyarakat yang besar juga. Begitu juga kalau misalnya kita mau buka toko yang kecil-kecil aja ya pasti ya di tempat yang jumlah masyarakatnya juga tergolong kecil begitu. Ya jadi intinya adalah dari pasar yang nanti kita mau ambil itu kita harus tahu terlebih dahulu begitu. Oh iya Bang, untuk strategi layout perusahaan ini apakah ada perubahan layout yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas? Kalau untuk layoutnya nyambung nih dari lokasi ya kan, kita udah tentukan lokasi, kita udah trial beberapa tahun ya, mungkin 3 tahun standarnya. Kalau seandainya nanti emang dibutuhkan refresh layout ya kita pasti bakal lakukan. Seperti contohnya yang namanya seperti yang saya bilang tadi, pasti teknologi makin berkembang ya kan, layout pasti bakal sewaktu-waktu bisa berubah dan itu emang dibutuhkan ya kan, karena rata-rata orang bakal bosan ketika lihat layout yang sama ya, makanya di situ kita kalau misalnya mau upgrade ya layout juga salah satu faktor pendukung untuk kita lakukan perubahan di situ. Oke, lanjut rekan ketiga. Baik, Bang, untuk metode yang digunakan untuk memprediksi permintaan produk smartphone ini di Sarana, metode apa yang diterapkan? Kalau metode pasti kita bakal ikutin selalu perkembangan teknologi dari smartphone yang ada. Ya kalau untuk metode spesifiknya kita nggak ada, tapi kita ikut
alirannya aja, yang seperti air yang mengalir. Ya, jadi kalau misalnya emang udah arahnya ke situ kita pasti bakal ngikutin. Tapi kita pastikan metode yang kita pakai adalah metode jangan tunda, ya kan? Kita harus ketika udah feeling nih bakal ada perubahan dari teknologi, kita harus lebih dulu karena kita maunya jadi pelopor, ya, bukan pengikut begitu. Berarti berarti dari yang Abang bilang tadi, misalkan dari awalnya itu kan dari Vivo, Oppo gitu kan, lama-lama jadi iPhone itu. Berarti Abang menurut perkembangan zaman gitu. Iya, pastinya kita udah harus gercep tuh untuk mendetek siapa nih yang akan booming bentar lagi begitu. Terus Bang, bagaimana di Sarana ini memprediksi permintaan untuk model smartphone tertentu Bang? Kayak ada permintaan smartphone kayak yang nggak ada di Sarana, apakah itu ditetapkan atau tidak gitu? Kalau untuk smartphone saat ini ya kita pakai sistemnya palu gada. Apa yang dicari kita ada. Jadi di situ ya kita pastikan setiap tren-tren yang ada kita pasti bakal langsung ambil, ya karena ya seperti yang tadi kita nggak mau dicari dulu baru kita nanti cari lagi, ya kalau bisa ya sebelum dicari kita yang nonjolin terlebih dahulu, ya kan, karena itu tingkat keberhasilan dalam bisnis retail itu semakin lebih baik daripada daripada kita ngikut gitu. Ya. Oke Bang, untuk selanjutnya itu masuk ke penjadwalan ya Bang. Terus bagaimana Sarana Smartphone mengatur jadwal operasi untuk distribusi produk? Kalau penjadwalan untuk distribusi, ya untuk distribusi itu pastinya karena di sini kita bisnisnya itu berjalan setiap hari ya, dari Senin ke Senin, ya kan, pastinya kita bakal lakukan untuk analisis stoknya itu setiap hari. Begitupun juga dengan distribusinya, ya paling ya kalau misalnya untuk toko-toko cabangnya kita yang di luar daerah, pastinya di hari Jumat kita pasti bakal lebihin untuk 2 hari yang nanti tidak bakal ada pengiriman di situ. Ya sisanya itu emang nanti bakal dievaluasi lagi di hari Seninnya. Jadi untuk distribusinya kita jalan setiap hari. Oke, lanjut rekan keempat saya dilanjutkan. Baik Bang, selanjutnya itu tentang persediaan Bang. Bagaimana strategi pengelolaan stok Sarana Smartphone untuk menghindari kehabisan atau kelebihan barang? Kalau untuk kehabisan ya kita ingin sebenarnya barang itu habis, ya kan, tapi tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Pasti ya kalau misalnya emang kebutuhannya masih dibutuhin sama customer, itu kita pastikan barangnya nggak boleh habis ataupun dalam kategori putus stok, ya itu nggak bisa. Jadi ya pastinya kita lebih prioritaskan ketersediaan barang dulu, ya. Ketersediaan barang, walaupun mungkin kalau dalam kategori resiko di stoknya ada, ya kan, tapi bagaimana cara strateginya untuk barang ini tidak jadi mati, otomatis kita mengandalkan tim-tim yang udah kita training, yang udah berkompeten di situ untuk sebisa mungkin menjual barang yang semua yang ada di Sarana Smartphone Gitu ya Bang. Nah, masalah training nih Bang untuk karyawan, bagaimana perusahaan itu merekrut dan melatih karyawan tersebut agar meningkatkan efisiensi operasional? Ya pasti ya, secanggih apapun sistem, secanggih apapun AI yang orang bilang itu bakal bisa menggantikan manusia, yang pasti SDM benar-benar akan jauh lebih berpengaruh di sektor ini, ya apalagi operasional, karena yang melakukan itu adalah semua karyawan yang udah kita rekrut. Ya pastinya untuk melancarkan semua apa yang kita udah tentukan, otomatis kita ada yang namanya training, ya karena training itu sesuai dengan apa nih yang dibutuhin sama divisi tersebut. Kalau misalnya emang divisinya penjualan, ya pastinya kita bakal training gimana caranya jualan, apa produk yang dijual, bagaimana mendetek ataupun mengetahui jenis customernya seperti apa, target pasar, ya pastinya semua itu bakal kita training, dan itu pun step by step begitu. Gitu ya Bang. Oke. Baiklah, tibanya di penutupan penghujung wawancara kami nih Bang. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami
untuk bisa mewawancara Abang pada hari ini. Nah, begitu banyak ilmu pelajaran yang kami dapatkan dari perusahaan ini, sehingga kami juga bisa menyalurkan kepada teman-teman semua yang ada di sana. Halo. Nah, terima kasih banyak juga kepada ibu dosen dan teman-teman yang seperjuangan dengan kami yang telah menonton dan mendengarkan apa yang kami sampaikan dengan materi yang telah kami salurkan pada hari ini. Nah, semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.